Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jawahirul Ahyar, NIM 23020200008. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai sejarah bahasa Indonesia. Sejarah bahasa Indonesia. Berdasarkan sejarah, bahasa Indonesia mempunyai akar dari bahasa Melayu. Pada masa Kerajaan Sriwijaya, bahasa Indonesia tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu yang sudah dipergunakan sebagai bahasa penghubung antar suku dan bahasa perdagangan yang bersamaan dengan datangnya ajaran Islam yang mudah diterima pada abad ke-7. Hal itu dibuktikan dengan ditemukannya prasasti di Kedukan Bukit berangka tahun 683 Masehi di Palembang, Talang Tuwo berangka tahun 684 Masehi di Palembang, Kota Kapur berangka tahun 686 Masehi di Bangka Barat, dan Karangbrahi berangka tahun 688 Masehi di Jambi yang menggunakan bahasa Melayu kuno. Pengakuan secara yuridis. Awal mula sejarah bahasa Indonesia yaitu bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Pada saat itu, para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara dengan berbagai macam bahasa untuk mendorong persaudaraan dan persatuan berkumpul dalam suatu rapat dan berikrar: 1. Bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. 2. Berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 3. Menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Pada tahun 1928 itulah bahasa Indonesia dikukuhkan kedudukannya sebagai bahasa nasional. Kemudian Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus tahun 1945. Bahasa Indonesia dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus tahun 1945 karena pada saat itu Undang-Undang Dasar 1945 disahkan. Dan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 36 disebutkan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Faktor pendorong bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia. Bahasa Melayu adalah bahasa pergaulan atau lingua franca di Indonesia. Bahasa Melayu sederhana dan mudah dipelajari karena tidak ada tingkatan bahasa, yaitu kasar dan halusnya. Suku-suku bangsa rela menerima bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia. Bahasa Melayu mempunyai kesanggupan untuk dipakai sebagai bahasa kebudayaan. Tujuan pembelajaran bahasa Indonesia. Macam belajar. Ada yang belajar hanya untuk mengerti, ada yang belajar untuk memahami isi bacaan, ada yang belajar untuk dapat bercakap-cakap dengan lancar, ada pula yang belajar untuk gengsi-gengsian, dan ada pula yang belajar dengan berbagai tujuan khusus tertentu. Tujuan pembelajaran bahasa menurut Basiron adalah keterampilan komunikasi dalam berbagai konteks komunikasi. Kemampuan yang dikembangkan adalah daya tangkap makna, peran, daya tafsir, menilai, dan mengekspresikan diri dengan berbahasa. Kesemuanya itu dikelompokkan menjadi kebahasaan, pemahaman, dan penggunaan. Tujuan umum pembelajaran bahasa Indonesia. Siswa menghargai dan membanggakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan atau bahasa nasional dan bahasa negara. Siswa memahami bahasa Indonesia dari segi bentuk, makna, dan fungsi, serta menggunakannya dengan tepat dan kreatif untuk bermacam-macam tujuan, keperluan, dan keadaan. Siswa memiliki kemampuan menggunakan bahasa Indonesia untuk meningkatkan kemampuan intelektual, kematangan emosional, dan kematangan sosial. Siswa memiliki disiplin dalam berpikir dan berbahasa, yaitu berbicara dan menulis.
Siswa mampu menikmati dan memanfaatkan karya sastra untuk mengembangkan kepribadian, memperluas wawasan kehidupan, serta meningkatkan pengetahuan dan kemampuan berbahasa. Siswa menghargai dan membanggakan sastra Indonesia sebagai khazanah budaya dan intelektual manusia Indonesia. A. Fungsi bahasa sebagai alat media atau komunikasi, sebagai alat untuk ekspresi diri, sebagai alat integrasi dan adaptasi sosial, sebagai alat kontrol sosial. Kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Bahasa di Indonesia ada 3 kelompok. 1. Bahasa persatuan dan bahasa negara. 2. Bahasa daerah. 3. Bahasa asing. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. A. Sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai 1. Lambang kebanggaan nasional. 2. Lambang identitas nasional. 3. Alat pemersatu masyarakat yang berbeda latar budayanya. 4. Alat berhubungan antar budaya dan antar daerah. B. Sebagai bahasa negara. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa resmi negara, bahasa pengantar resmi di lembaga pendidikan, bahasa resmi untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, bahasa resmi dalam pengembangan kebudayaan nasional dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi. B. Kedudukan bahasa daerah. Bahasa suku bangsa di Indonesia. Fungsinya sebagai lambang kebanggaan dan lambang identitas daerah, alat berhubungan di dalam keluarga dan masyarakat daerah, sarana pendukung budaya daerah dan bahasa Indonesia. Sebagai bahasa pengantar pada tingkat permulaan di sekolah dasar di daerah tertentu untuk memperlancar proses pengajaran. Kedudukan bahasa asing. Kedudukan bahasa asing diberi batasan. Fungsinya adalah sebagai alat perhubungan antar bangsa, sarana pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi modern untuk pembangunan nasional. Bahasa baku adalah inti semua varian bahasa Indonesia. Ragam bahasa berdasarkan cara berkomunikasi. Ragam lisan perlu lawan bicara, ragam tulis tidak perlu. Berdasarkan cara pandang penutur. Ragam dialek, gue udah baca buku ini. Ragam terpelajar, saya sudah membaca buku ini. Ragam resmi, saya sudah membaca buku ini. Ragam tak resmi, saya sudah baca buku ini. Berdasarkan topik pembicaraan. 1. Ragam hukum, setiap pelanggar akan mendapatkan hukuman. 2. Ragam bisnis, setiap membeli akan mendapatkan potongan harga. 3. Ragam sastra, novel ini membosankan. 4. Ragam kedokteran, orang yang sakit memerlukan obat. Kelemahan dan keunggulan berkomunikasi secara lisan dan tertulis. Keunggulan komunikasi secara lisan: berlangsung cepat, sering dapat berlangsung tanpa alat bantu, kesalahan dapat langsung dikoreksi, dan dapat dibantu dengan gerak. Kelemahan komunikasi secara lisan: tidak selalu mempunyai bukti autentik, dasar hukumnya lemah, sulit disajikan secara matang atau bersih, dan mudah dimanipulasi. Keunggulan komunikasi secara tertulis: mempunyai bukti autentik, dasar hukumnya kuat karena berupa tulisan, dapat disajikan lebih matang atau bersih, lebih sulit dimanipulasi karena bukti tulisan jelas. Kelemahan secara tertulis: berlangsung lambat karena butuh waktu, selalu memakai alat bantu, kesalahan tidak dapat langsung dikoreksi, dan tidak dapat dibantu dengan gerak tubuh dan mimik muka. Bahasa Indonesia yang baik dan benar adalah bahasa yang sesuai dengan kaidah, bisa dimengerti oleh komunikan, ragamnya sesuai dengan situasi. Terima kasih telah menyimak dan menonton video ini.
Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.